Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan, ya. Tema firman Tuhan malam hari ini masih dari buku materi pemuridan kita, yaitu buku 6. Kita akan belajar firman Tuhan malam hari ini, temanya adalah mengenal suara Tuhan. Saya percaya ya banyak yang berkomentar ketika saya bagikan linknya malam hari ini. Mereka berkata, wah Pak, ya ini tema yang kami tunggu-tunggu, katanya. Ya, dalam hati saya, jadi yang lain nggak ditunggu-tunggu ya, yang hari ini. Kenapa begitu penasaran dengan tema mengenal suara Tuhan? Tapi saya hargai, ya, apresiasi Bapak Ibu Saudara, semangat Bapak Ibu Saudara untuk mengetahui tentang pengajaran ini. Berarti Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang rindu untuk mengenal suara Tuhan. Amin. Nah, jadi antusias Anda itu ya, itu membuktikan bahwa Anda adalah orang yang sedang rindu, yang sedang pengen untuk mengenal suara Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kenapa malam hari ini temanya mengenal suara Tuhan? Setelah kita belajar ya tentang intuisi dan persekutuan, sekarang kita tahu ada potensi di dalam diri Anda untuk mengenal suara Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Ya, kenapa? Hanya makhluk namanya manusia yang punya intuisi. Kalau binatang itu punyanya insting, ya. Ya, kepekaannya disebut insting. Tapi untuk manusia itu ketika Allah menciptakan manusia, manusia itu didesain oleh Allah. Di dalam diri manusia itu diberi satu alat namanya intuisi, ya, yang disebut sebagai hati nurani itu, ya, yang membuat Anda mampu untuk mendengar suara Tuhan. Tapi saudara, banyak orang mulai belajar untuk dengar suara Tuhan, tapi mereka mulai mengalami kendala. Mereka mulai mengalami kesulitan, ada yang mengalami kebingungan juga. Pak, ini suara saya sendiri, atau ini suara Tuhan, atau ini suara hantu. Ya, kalau suara tetangga pasti beda ya, datang minta pinjam duit, nah itu tetangga Anda. Ya. Minta garam, minta sayur, ya. Itu tetangga Anda. Nah, suara itu gampang dideteksi. Tapi yang kadang-kadang membuat Anda jadi ruwet ya dalam mendengar secara roh, itu ada 3 pribadi yang sering intervensi di dalam diri manusia. Yang pertama adalah diri Anda sendiri, karena banyak keinginan, karena banyak pikiran, karena banyak rancangan, karena banyak angan-angan, sehingga muncul ya di dalam memori Anda ini ya tidak terucapkan, tapi keinginan itu menjadi suara, ya. Kehendak keinginan Anda itu menjadi suara Anda, ya, munculnya dari hati Anda sendiri. Nah, iblis kadang-kadang juga intervensi. Ketika ada celah, dia bisa intervensi di dalam diri Anda untuk membisikkan atau menyuarakan sesuatu, sehingga banyak orang dengerin suaranya iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi inti daripada perkataan atau ajakan dorongan dari si iblis itu tujuannya 3 ini. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi saudara, ketika Anda mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati Anda, Alkitab mengatakan, kami, artinya ada Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Roh Kudus, yang sekarang tinggal di dalam dirimu. Ya. Nah, 3 pribadi ini nanti juga bisa intervensi di dalam kehidupan Anda. Ya, mungkin Allah Bapa, mungkin Tuhan Yesus, atau itu Roh Kudus bisa bersuara atau memberikan arahan atau instruksi kepada kita di dalam hati nurani kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, malam hari ini kita akan belajar untuk mengenal ya bagaimana ciri-ciri, bagaimana Tuhan itu berbicara
Sehingga ketika suara itu muncul di dalam hati Anda tidak kebingungan ini suara apa. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita lihat ya, tema kita malam hari ini judulnya adalah mengenal suara Tuhan. Bapak Saudara, Anda tahu ya gambar ini? Ini adalah gambar Tuhan Yesus dengan domba-dombanya. Selalu ini ya, karena Yesus sering disebut Tuhan adalah gembalaku, ya. Akulah gembala yang baik. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu disebut sebagai dombanya Allah. Amin. Nah, Anda sebagai domba-dombanya Allah atau domba-dombanya Tuhan Yesus tepatnya, sekarang harus ada tanda-tandanya. Kalau Anda tidak punya tanda yang akan kita bahas malam hari ini, jangan-jangan walaupun Anda mengaku sebagai domba, tapi dombanya siapa? Amin? Nah, saudara, banyak orang Kristen mengaku Tuhan Yesus sebagai gembala dan Tuhan mereka, tetapi tak pernah mendengar suaranya. Sekali lagi ya, banyak orang mengaku Tuhan sebagai gembala dan Tuhan mereka. Tapi anehnya, tak pernah mendengar suaranya. Nah, orang-orang semacam ini tak pernah melakukan perintahnya. Tetapi, boleh dikatakan, orang-orang yang tak pernah mendengar suara gembalanya ini, dia sekarang tidak mengikuti gembala Tuhan Yesus itu. Namun, dia bisa dikatakan mengikuti gembala lain yang bukan gembala Tuhan Yesus alias tersesat. Amin. Nah, Bapak Saudara, jadi sekarang kalau Anda mungkin nih dibilang orang sesat. Sesat atau tidak itu parameternya ada di mana nih? Ya. Jadi Anda jangan emosi dulu. Sesat atau tidak itu bisa Anda cek, bisa Anda buktikan. Walaupun ada orang berhasil luar biasa, mampu membuat gereja besar, pelayanannya hebat dan sebagainya, ya. Nah, lalu dibandingkan dengan orang-orang mungkin tak begitu sukses dalam pelayanan dan sebagainya. Tapi perbandingan antara yang sukses dan yang tidak ini tidak bisa dijadikan standar atau parameter, ya, bagi orang itu mana yang mendengar suara Tuhan. Yang hebat tidak bisa Anda sebut sebagai orang yang mendengar suara Tuhan. Ya, belum tentu yang tidak berhasil itu dia tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, nah sekarang masalah sesat atau tidak ini tergantung di mana. Apa yang Anda lakukan itu atas dasar perintah Tuhan atau tidak. Tuhan bersuara di dalam diri Anda atau tidak. Jangan sampai Anda menjadi orang, ya seperti banyak orang yang mengaku Tuhan Yesus sebagai gembala dan Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka, tapi tak pernah mendengarkan suaranya. Amin. Nah, saudara, untuk hal mendengar suara Tuhan ini harus menjadi perhatian di dalam kehidupan kita. Ya, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang kemampuan untuk mendengar tentang suara Tuhan adalah hal yang sifatnya mutlak. Apa artinya mutlak? Mutlak itu harus, ya. Orang Korea bilang kudu. Nah, ya. Kemampuan mendengar suara Tuhan adalah hal yang mutlak dan harus tumbuh di dalam hidup rohani Anda. Amin. Jadi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengaku Tuhan Yesus sebagai gembala Anda, ini persyaratan mutlak bagi domba-dombanya Tuhan Yesus. Apa persyaratan mutlaknya? Harus mendengar. Harus mendengar. Ya, yang masih bergumul, ya, dan mengatakan dirinya tak mendengar, malam hari ini stop. Konsep bahwa Anda tak bisa mendengar itu harus Anda patahkan dengan berkata, siapa bilang saya nggak bisa dengar suara Tuhan?
Saya bisa dengar suara Tuhan. Nanti kalau ada orang tanya, kok kamu begitu yakin? Kok kamu begitu percaya diri bahwa kamu bisa dengar suara Tuhan? Dasarnya apa? Alasannya apa? Nah, malam hari ini saya kasih tahu, kalau Anda dombanya Allah itu harus bisa dengar suara Tuhan. Ya, harus mutlak. Ya, kalau belum, Anda harus tumbuhkan. Ya, tumbuhkan. Kalau menumbuhkan itu artinya sudah ada benih yang ditanam. Anda tinggal pupuk, Anda tinggal sirami, betul? Anda tidak menanam, benihnya sudah ada, Anda tanam gitu ya, atau Anda semai, itu benih, sekarang Anda rawat. Ya, dan Anda percaya yang Anda sirami, yang Anda pupuk, yang Anda rawat itu nanti akan tumbuh tunas, bukan? Ngerti maksud saya? Siapa yang pernah menyemai? Saya pernah ya, satu kali makan jeruk, manisnya ngudzubillah. Apa itu ngudzubillah? Manisnya itu luar biasa. Ya, saya berkali-kali beli jeruk ketipu, ya, walaupun belinya itu di tempat duta buah yang mahal dan sebagainya gitu. Gitu ya, pulang rasanya asamnya luar biasa. Nah, ketika itu ipar saya dari Aussie datang, dia bawa jeruk made in Aussie. Katanya nanam sendiri dia, karena tanahnya luas di sana. Jadi orang tinggal di sana berkebun dia. Ya, nah menghasilkan itu, pamer hasil kebunnya. Saya icipin, manis sekali. Ya, lalu saya bilang, ini benihnya jangan dibuang, kumpulin, sampai dikumpulin setengah plastik. Tapi yang saya pakai nggak semuanya. Kalau rumah saya tanahnya depan cuma saupil, sedikit doang gitu ya. Nah akhirnya saya mulai ini ambil satu genggam itu ya, saya cuci itu benihnya, lalu mulai saya semai, ya, taruh di pot gitu ya. Nah saya rawat, ya, keluarkan kena sinar matahari gitu dan kalau macam. Puji Tuhan, saudara. Kira-kira ya 3 minggu kemudian gitu, mulai tunas muncul. Nah, apa yang saya rawat, apa yang saya sirami, tidak sia-sia. Menghasilkan sebuah tumbuhan, amin. Karena apa? Di dalamnya ada benihnya, amin. Benih atau cikal bakal dasar Anda mendengar suara Tuhan itu potensinya sudah ditanam di dalam diri Anda. Benihnya sudah ada. Artinya, yang namanya Pak Ayub itu dari Magelang itu, memang dasarnya bisa dengar suara Tuhan. Bukan akan ditanam gitu, enggak. Sejak dia percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi dombanya Tuhan Yesus, dia bisa mendengar suara Tuhan. Tapi Pak, kenapa kok belum? Nah, di sini butuh perawatan. Ya, disirami, dipupuk, dilatih, diperhatikan, lalu mulai punya kemauan untuk mendengar, ya. Nah, banyak hal yang dilakukan, mungkin sampah-sampah yang di situ yang mengkotori, ya, rumput-rumput liar dicabut semuanya, sehingga Pak, ini akan menunjang untuk pertumbuhan dari benih itu cepat untuk bertumbuh. Amin. Nah, Bapak Saudara, yang masih berjuang, karena merasa tidak bisa mendengar suara Tuhan, malam hari ini berhenti berpikir seperti itu. Ya, Anda bisa dengar suara Tuhan. Anda boleh katakan bersama-sama malam hari ini, saya bisa dengar suara Tuhan. Ya, katakan, saya bisa dengar suara Tuhan. Amin. Jadi mendengar suara Tuhan itu tidak dimonopoli oleh seseorang. Ya, Pak Gideon, tolong dong tanyain Tuhan. Bapak kan dengar suara Tuhan. Terus kamu duduk, tuli. Nah, kalau pertama-tama orangnya masih lemah gitu ya, baru kenal saya gitu ya,
Saya ladenin kadang-kadang, yuk kita doa, nanti biar Tuhan berbicara gitu ya. Nah, saya ngomong dulu nih. Tapi kalau sudah ikut pemuridan 2 tahun seperti ini, masih begitu, ya, sikap saya berbeda. Pak Gideon, tolong dong tanyain, ya, apa kata Tuhan? Jawaban saya bilang apa? Bulan, tanya dewek, tanya sendiri. Bulan kan punya telinga roh juga. Bulan kan bisa mendengar suara Tuhan juga. Amin. Jawaban saya begitu. Kenapa? Nah, karena ini sudah dimuridkan. Amin. Jadi beda jawabannya. Nah, saudara, bukan saya pelit untuk menjawab, Bapak Saudara, tapi saya sebagai pengajar mau melatih Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus ditumbuhkan di dalam diri Anda itu harus bertumbuh. Amin. Karena saya tahu ada potensi, Anda bisa, ya. Saya bimbing, saya contohin, ya. Saya jadi mentornya. Gini loh, cara dengar suara Tuhan, cara latihannya seperti ini. Kenapa? Ya Tuhan kok rasanya nggak berbicara? Bukan Tuhan nggak berbicara. Suaramu lebih besar daripada suara Tuhan. Kurangi volume dari suaramu, nanti suara Tuhan akan jelas di dalam diri Anda. Caranya gimana, Pak? Buang semua keinginan-keinginan, ambisi-ambisi di dalam diri Anda. Patahkan kehendak Allah, kehendak Anda, lalu adopsi kehendak Allah di dalam diri Anda. Lalu berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, ketika Anda bilang, jadilah kehendakmu, kehendakmu harus Anda singkirkan. Ketika kehendakmu Anda singkirkan, kehendak Tuhan akan diberikan kepada Anda. Lalu Anda mendengar, aku mau kamu begini loh. Aku mau kamu lakukan begitu. Lalu Tuhan mulai menuntun, memberikan instruksi kepada kita semuanya. Amin. Jadi pertumbuhan ini harus cepat dikerjakan. Pertumbuhan ini harus cepat dilakukan. Harus tumbuh di dalam hidup rohani Anda. Karena faktor atau hal mendengar suara Tuhan itu sifatnya adalah mutlak, tidak bisa ditawar. Amin. Nah, saudara, sama seperti bayi, ya, bayi yang sehat ini akan belajar mendengar. Bayi yang sehat ini akan belajar berbicara. Bayi yang sehat ini akan belajar mengenal suara orang tuanya. Ya, ketika bayi ini belajar mendengar, belajar berbicara, belajar mengenal suara orang tuanya, nanti apa yang terjadi? Lalu berkembang juga untuk mendengar berbagai suara-suara yang lain. Demikian halnya, bayi rohani harus belajar mendengar suara Roh Kudus, harus belajar mendengar suara Tuhan Yesus, dan harus belajar juga mendengar suara dari Allah Bapa. Kemudian mengembang untuk mendengar suara-suara lain di alam roh. Amin. Nah, Bapak Saudara, pertumbuhan Anda itu nanti akan mengembang. Ya. Jadi pertama-tama Anda mulai belajar mendengar. Ya, ketika Anda belajar mendengar, mungkin Anda belum bisa memilah. Yang penting surga bunyi dulu. Ya. Dengan Anda tidak mendengarkan suara hatimu, nanti hati yang baru yang disebut intuisi itu, ya, didukung dengan persekutuanmu dengan Tuhan, nanti dari surga akan ada instruksi atau arahan kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, harusnya kita nggak mau dengar suara hati kita. Ya, kita ingin mendengar suara Tuhan dulu. Nah, selanjutnya nanti berkembang. Ketika suara itu terus berbicara kepada Bapak Saudara, Anda mulai berpikir, karena Tritunggalnya sudah benar. Bapak itu bukan Tuhan Yesus itu bukan Roh Kudus itu bukan Allah Bapa bukan Roh Kudus.
Lalu Anda mikir, ini yang ngomong siapa dari tiga pribadi ini ya? Ini suaranya Bapa, atau ini suaranya Tuhan Yesus, atau ini suaranya Roh Kudus. Dalam materi pelajaran kita sudah memberikan bagaimana ya langkah-langkah praktis untuk kita bisa memilah atau membedakan suara siapa. Itu bisa kita lihat dari beritanya, ya. Nanti akan ada hubungannya nih. Kalau hubungannya tentang roh gitu, itu pasti Allah Bapa yang ngomong, ya. Nah, nanti kalau hubungannya ini ya dengan pelayanan dan sebagainya, itu pasti Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau hubungannya itu nanti ya sifatnya itu menegur, menasehati, mengingatkan Anda, menguatkan Anda, nah itu Roh Kudus. Nah, itu teori praktisnya. Siapa yang berbicara kepada Anda? Ketika Anda telah melatih Anda, ya melatih telinga roh Anda untuk menangkap dan memilah, membedakan ya suara siapa yang sedang berbicara, nanti Anda mengembang lagi. Karena di alam roh itu ternyata banyak makhluk juga. Ya, nanti di suara makhluk apa? Suara malaikat bisa, ya. Suara dari roh orang mati bisa. Macam-macam jenis roh yang akan bisa Anda dengar semuanya ini, ya. Nah, saudara, suatu kali saya ditelepon seseorang, Pak, saya dengar suara begini. Lalu saya tangkap dari berita atau jenis suaranya ini, saya katakan itu bukan dari Tuhan. Tapi bukan hasil pikiran saya loh, Pak. Bukan dari hati saya, betul. Ada roh lain, ya, selain Bapak, selain Tuhan Yesus, selain Roh Kudus, ya, roh-roh lain ada, tapi bukan setan, betul, bukan setan. Lah apa Pak? Nah itu roh engkongmu, roh orang mati kadang-kadang juga berbicara juga. Jadi banyak jenis-jenis roh, ya. Nah, cirinya apa? Nah, orang yang diajak ngomong dapat berita dari dunia orang mati, itu ciri-cirinya biasanya dia mengalami stres, ya. Karena apa? Dia ditarik untuk turun ke dunia roh orang mati. Rohnya turun, rohnya ambles, biasanya gitu. Patah semangat, ya, hilang gairah, kadang-kadang gitu ya. Nah, mimpi ketemu orang-orang yang sudah meninggal dan sebagainya. Itu suara apa? Ya. Nah, kadang-kadang kalau saya tanya, setelah kamu mengalami mendengar semuanya itu, apa yang kamu rasakan? Pak, gairah hidup saya nggak ada. Pengennya mati saja gitu. Nah, roh siapa tadi yang ngomong sama kamu? Sekarang siapa yang intervensi? Siapa sekarang yang sedang mengotorimu? Siapa sedang ada di dalam dirimu? Nah, ini bisa dideteksi dari itu semuanya, Bapak Saudara. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai belajar mendengar suara Tuhan ini, lama-kelamaan akan mengenal berbagai macam sumber dari suara-suara yang ada di alam roh tersebut. Amin. Nah, saudara, lanjut. Manusia baru yang terdiri dari roh yang telah dilahirkan baru dan jiwa yang baru yang terdiri dari buah Roh Kudus memiliki indera rohani. Amin. Sejak seseorang dilahirkan baru, indera rohaninya harus dilatih untuk menangkap hal-hal di alam roh. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, saudara, yang harus dikembangkan, yang pertama adalah telinga rohani Anda. Ya, dari 5 indera Anda itu, yang pertama harus Anda kembangkan adalah telinga rohani Anda. Ya, nanti baru berikutnya Anda boleh kembangkan mungkin itu perasaan apa, ngecap Anda, ya, atau mata Anda, atau mungkin ya peraba Anda dan sebagainya. Ya, Anda mendengar suara Roh Kudus, Tuhan Yesus atau Allah Bapa di dalam hati. Biasanya bentuknya sebagai intuisi. Amin. Nah, saudara, intuisi ini akan terus ya terjadi di dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mulai mengembangkan
telinga rohani Anda. Ya, dalam kitab Yeremia dikatakan gini, berilah aku telinga seorang murid. Ya, berilah aku telinga seorang murid, pertajam pendengaranku. Anda boleh pakai itu ayat. Ya, ada di dalam kitab Yeremia ya. Berilah aku telinga seorang murid, pertajam pendengaranku. Caranya gimana? Anda harus punya waktu saat teduh dengan Tuhan. Amin. Nah, saya kalau melihat atau mengarahkan, menasihati beberapa orang yang sedang belajar firman Tuhan, atau belajar mendengar suara Tuhan seperti ini, saya tanya dulu, gimana? Kamu suka bakar sate nggak? Kok bakar sate, Pak? Apa hubungannya dengan mendengar suara Tuhan? Iya, bakar sate itu bakar saat teduh. Sate ya, saat teduh. Di mana kamu punya nggak waktu untuk berdiam dengan Tuhan? Kalau kamu nggak punya waktu berdiam dengan Tuhan, tanya, mau diisi oleh Tuhan. Sampai kapanpun kamu nggak bakal dengar suara Tuhan. Amin. Luangkan waktu dulu. Harus punya waktu. Ya, bukan hanya doa, laporan ini, laporan itu, ya, memuji dan menyembah bahasa roh. Habis itu harus hening. Ada kalanya Anda harus berhenti, ya, beberapa menit, ya, kalau boleh, kalau Anda pengen tahu lebih banyak, ya Anda berhenti ngomong, itu sampai berapa jam gitu. Tuhan silahkan kau ngomong, aku tak dengerin ya. Nah, nanti dia akan ngomong kepada Anda. Dia akan berbicara kepada Anda. Beri waktu Anda, beri hati Anda, buka telinga Anda. Dia pasti berbicara. Ya, itu hukumnya seperti itu. Kalau Anda tidak mulai dulu menyediakan waktu untuk dia berbicara kepada Anda nggak bakal dengar suara Tuhan. Ya, itu latihan awalnya seperti itu. Ya, ini lepas dari pengalaman beberapa orang sedang jalan, tahu-tahu Tuhan berbicara gitu ya. Nah, memang Tuhan punya kepentingan di sini. Dia mau ngomong kepada Anda, dia mengarahkan Anda, mungkin dia mencegah Anda, seperti itu. Tapi untuk latihan supaya Anda lebih lagi ya bisa mengenal, memahami Tuhan dalam mendengar suara dan membedakan suara Tuhan ini, pertama Anda harus meluangkan waktu dulu. Punya waktu, ya, punya waktu. Dan minta supaya Tuhan mempertajam telinga Anda seperti seorang murid, dan Tuhan silahkan berbicara kepada saya. Amin. Nah, kita lihat beberapa ayat malam hari ini untuk menjadi dasar, ya, bagaimana kita mengenal suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Saya percaya Bapak Saudara, ayat ini sudah familiar dengan Bapak Ibu Saudara ya. Yohanes 10 ayat 14 sampai 15. Yuk kita baca sama-sama. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. 15. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Perhatikan di sini ya. Tuhan katakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, Tuhan adalah gembala yang baik. Ya, saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik? Semua percaya ya? Saya pernah baca satu artikel ya. Itu kali pernah Presiden RI pertama itu Pak Soekarno ya, itu menghadiri perayaan Natal nasional waktu itu di lapangan Banteng ya. Nah, terus disuruh memberikan kata sambutan. Temanya pada waktu itu adalah Tuhan Gembala yang baik. Lalu Pak Soekarno itu maju ke podium, lalu ambil mic, lalu memberikan salam, ya, selamat Natal, dan sebagainya. Lalu Pak Soekarno itu bilang begini,
Bapak Ibu Saudara, saya nggak percaya kalau Tuhan itu gembala yang baik. Di situ ada kata Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Semua hadirin itu kaget. Kok Pak Presiden bilang begitu ya di acara kita? Nah, saya nggak percaya bahwa Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Ketika semua hening, lalu Pak Soekarno itu melanjutkan. Ya, tapi ya ketahuilah, Tuhan Yesus itu bukan sekedar gembala yang baik, tapi gembala yang sangat baik. Katanya, oh semua tepuk tangan semuanya. Dia bikin shock dulu, bukan gembala yang baik, tapi dia bilang Tuhan Yesus itu gembala yang sangat baik. Wah, tapi saudara, kalau Anda mulai melihat bahwa Tuhan itu baik, Anda pasti mengharapkan sesuatu dari orang baik itu, amin. Tapi kalau Anda memandang, ya, yang di depan Anda itu adalah pribadi atau orang yang jahat, pasti Anda tidak akan mengharapkan sesuatu dari orang jahat itu, bukan? Ngerti sudah maksud saya? Telah kulihat kebaikanmu, God is good, ya, all the time. Tuhan itu baik setiap waktu. Tuhan, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik dalam hidupku ini. Nyatakan itu dulu. Ya, lihat, pandang Tuhan itu baik luar biasa. Walaupun keadaanmu sedang mungkin tidak baik. Tapi jangan pernah melihat atau mencurigai Tuhan. Lalu mulai komplain dengan Tuhan, ya katanya Engkau baik, gitu ya. Lalu mengurangi keadaanmu itu, mengurangi ya nilainya kebaikan Tuhan di dalam hidup Anda. Apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan saya, ya, aku percaya Tuhan tetap baik untuk selama-lamanya. Ya, ketika Anda mulai punya tekad seperti itu, setiap hari Anda pengen tahu tentang sesuatu dari orang yang baik itu, kan? Tuhan, aku mau tahu apa rencanamu. Aku mau tahu apa kehendakmu. Aku mau tahu Tuhan, ya, apa yang harus aku perbuat menurut apa yang Engkau pandang baik itu. Jadi arah hidupmu itu sekarang Anda mulai arahkan semua biar Tuhan yang memutuskan. Ya, keputusan ini bukan aku yang buat. Biar Tuhan yang memutuskan perkara ini. Itu disimpulkan dengan kata, biarlah kehendakmu yang jadi. Ya? Biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, ketika Anda memandang Tuhan baik, seperti tadi katakan, akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ya, jadi Anda bisa mengenal. Karena hatimu tertarik dengan yang baik itu. Anda kenal Allah enggak? Anda kenal Bapak enggak? Anda kenal Roh Kudus enggak? Anda kenal Tuhan Yesus enggak? Pengen Anda ya, mendengar suara Tuhan dan mengenal Dia, Anda harus kenal dulu. Kenal dari sifatnya dulu. Amin. Kenal dari sifatnya dulu. Sifatnya Bapak itu apa? Pandang wajahmu tersenyum penuh kasih. Amin. Bapak yang maha kasih, Bapak yang mulia, Bapak yang baik. Amin. Nah, kenal dulu dia. Kenal Tuhan Yesus itu. Kenal Roh Kudus itu. Nah, ketika Anda mengenal, nanti Anda lebih mudah untuk mengenali suaranya juga. Intuisi itu harus didukung dengan persekutuan. Tujuan Anda bersekutu adalah untuk mengenal satu dengan yang lainnya. Amin. Dari pihak Tuhan, nggak kesulitan untuk mengenal Anda. Amin. Walaupun di dunia ini ada 1 juta atau 10 juta namanya Eva Andreas. Tapi Tuhan tahu. Dia mau kirim berkatnya di Eva yang mana.
betul nggak? Tuhan nggak salah, ya. Di dunia ini namanya Joni itu kan miliaran orang, ya, jutaan. Tapi dia tahu Joni yang mana yang harus dilawat, amin. Nah, dari pihak Tuhan nggak kesulitan. Anda, betul nggak? Harus melatih diri Anda untuk kenal pribadinya dulu. Ketika Anda mengenal pribadinya melalui sifat-sifatnya, nanti untuk dengar dan mengenal suara Tuhan, itu tak akan sulit bagi Anda. Amin. Nah, jadi langkah-langkah praktis ini, saya harap Bapak Ibu Saudara mulai lakukan, mulai kerjakan. Amin. Anda mengenal kebaikan Tuhan enggak? Anda mengenal Bapak yang baik enggak? Anda mengenal Tuhan Yesus enggak? Anda mengenal Roh Kudus enggak? Tanpa Anda mengenal, Anda enggak akan bisa kenalin suaranya juga nanti. Membedakan suara siapa yang sedang berbicara kepada Anda. Amin. Nah, saudara, Yohanes 10 ayat 27 sampai ayat yang ke-28. Nah, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka. Amin. Dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Amin. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Di sini tidak dipakai ada tambahan atau kata penghubung. Domba-dombaku akan nantinya, kalau doa puasa dulu, akan mendengarkan suaraku. Enggak, saudara. Ketika Anda ya punya status sebagai domba-dombanya Tuhan Yesus, Anda sekarang boleh, bisa, dapat mendengar suara Sang Gembala itu. Ya, dan Gembala itu mengenal Anda, dan Anda juga boleh mengikut, ya, mengikut arahan dari Dia. Amin. Yohanes 10 ayat yang ke-16. Tetapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Kenapa di sini ada kata domba-domba yang lain? Ya, nah saudara, mungkin jenis dombanya sama, ya, tapi yang mengendalikan atau yang merawat atau yang membinanya beda. Ya, mereka memang membutuhkan pertolongan, tapi datangnya bukan kepada Tuhan Yesus. Datangnya kepada roh-roh yang lemah. Datangnya kepada orang-orang pintar. Sehingga orang-orang pintar dan roh-roh yang lain itu nanti yang akan memimpin mereka. Mereka jadi dombanya mereka. Tapi ketika mereka bertobat, mereka mau datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, ya, domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala, yaitu Tuhan Yesus. Amin. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini, perhatikan di sini. Ini kuncinya, ya. Mau dengar suara Tuhan, mau bisa mengenal suara Tuhan. Nah, yang bertelinga, faktor telinga ini, ya, harus diperhatikan. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara malam hari ini, baik yang buka kamera atau tidak, ya, pasti semuanya punya telinga, ya. Telinga Anda ada berapa? 3. Oh, 2. Ya. Telinga Anda 2. Amin. 2 mata saya, hidung saya 1. 2 telinga saya. Nah, 2 telinga Anda. Anda punya telinga? Kenapa Tuhan ciptakan Anda sehingga ada telinga? Untuk apa fungsi daripada telinga? Untuk apa? Buat apa Anda diberi telinga? Untuk mendengar, ya. Tapi banyak orang punya telinga rohani juga dia tidak mendengar, ya. Telinganya hanya dipakai untuk
tempat kacamata. Untuk gantung anting-anting. Ya, pamer kekayaan. Anting-anting saya gini ya, gede seperti itu. Dari mutiara, ya, dari berlian dan sebagainya. Nah, saudara, telinga ya itu fungsinya untuk mendengar. Ya, nah, jadi yang punya telinga harus mendengar. Di sini Tuhan Yesus menuntut kita untuk terus-menerus memakai telinga untuk mendengar Dia. Artinya, kita harus selalu menyodorkan telinga untuk dipakai mendengar. Atau dengan kata lain, harus rajin bertanya kepada Tuhan. Amin. Nah, kita semua punya telinga, ya. Nah, di sini perhatikan saudara. Pemakaian telinga yang benar amat menentukan Anda akan terus ikut gembala yang benar atau akan tersesat. Jadi orang tersesat itu tergantung apa? Tergantung telinganya, ya, tergantung telinganya. Gak heran, saudara, ada beberapa ayat nih dalam Matius 11 ayat yang ke-15. Ini sepotong aja ya. Tapi di dalam Matius 11 ayat 15 ini ada kalimat berbunyi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Amin. Jadi siapa yang harus mendengar? Siapa yang bertelinga. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ayat yang lain yang sama, Matius 13 ayat 9, dikatakan juga di sini, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, ayat lain lagi, Matius 13 ayat 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Ya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, satu ayat lagi, ya, Markus pasal 7 ayat 16. Siapa saja yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, ini diucapkan oleh Tuhan Yesus. Matius 11, 15, Matius 13, ayat 9, Matius 13, 43, Markus 7, 16 ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus berpesan, ya, barang siapa bertelinga, hendaklah untuk mendengar. Jadi pemakaian telinga ini ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kamu punya telinga kan? Pakai untuk mendengar. Kamu punya telinga kan? Pakai untuk mendengar. Ketemu muridnya lagi. Kamu punya telinga kan? Pakai untuk mendengar. Siapa saja yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengarnya. Amin. Nah, jadi ini merupakan perintah, ya, warning yang diberikan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang punya telinga untuk mendengar. Nah, saudara, ketika Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos, ya, dalam pewahyuannya, ternyata dari alam roh atau dari surga pun, Yohanes itu mendengar. Dalam Wahyu 13 ayat 9 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, ketika Tuhan Yesus berbicara dengan murid-muridnya, mungkin Tuhan Yesus menunjuk pada telinga daging, telinga fisik daripada murid-muridnya itu. Tuh, apa yang di kepalamu yang nyantol dua itu, kiri kanan itu, ya telinga. Pakai untuk dengar, ya. Nah, ketika Rasul Yohanes ada di Pulau Patmos ini, secara roh, amin. Jadi ini bicara tentang telinga roh, ya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarnya. Amin. Nah, saudara, kenapa ayat-ayat ini, ya, begitu banyak dan hampir sama, mirip semuanya? Karena itu penting. Amin. Nah, masalah mendengar itu hal yang penting. Bagaimana menggunakan telinga untuk mendengar?
Sendengkan telingamu. Jangan doanya dibalik. Oh Tuhan, ulurkanlah tanganmu. Tolonglah hambamu. Oh Tuhan, sendengkanlah telingamu. Dengarkanlah doaku. Siapa yang suka doa begitu? Tuhan, dengarkanlah doaku. Ya. Lagunya selalu begitu. Ya, Anda yang ngomong, Anda yang berkomentar, berharap Tuhan yang memakai telinganya untuk mendengar Anda. Kapan dibalik faktanya? Anda yang pakai telingamu untuk dengar Tuhan bicara kepada Anda. Amin. Paham maksud saya? Kalau Anda setiap datang kepada Tuhan, arahnya dari Anda kepada Dia, betul nggak ya? Tuhan, dengar. Ini isi doa saya. Baca, ya. 10 lembar. Poin pertama. Bla 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 bla. Poin kedua, lembar kedua. Lembar ketiga. Dengar ya Tuhan. Betul nggak ya? Jadi Anda terus memaksa. Jadi Anda itu bikin konsep yang salah. Ya. Tuhan dengar saya. Tentang Tuhan dengar Anda itu sudah tertulis. Yeremia 33 ayat 3. Amin. Kemarin ada kesaksian ya. Ibu Priska Atik itu ya. Dia punya dasar landasan imannya. Pak, saya yakin iman saya berdasarkan Yeremia 33 ayat 3. Ya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawabnya. Itu pasti, ya. Asal Anda mau berseru kepada Dia. Sehingga ada yang punya lagunya itu ya. Berdasarkan Yeremia 33:3. Lagunya apa? Teleponnya Tuhan heran sekali. Ya. Anda tahu nama teleponnya Tuhan? 333. Yeremia 33 ayat 3. Teleponnya Tuhan heran sekali. Tapi malam hari ini, ya, tentang Tuhan mendengar Anda, itu pasti. Amin. Itu pasti. Dia tahu apa yang Anda butuhkan, dia mengerti karena dia mendengar jeritan hati Anda. Amin. Dia selalu mendengarkan seru doa Anda. Tapi sekarang pertanyaannya malam hari ini, apakah Anda yang sedang belajar mendengar suara Tuhan, yang mau rindu mengenal tentang suara Tuhan ini, Anda mau menggunakan telinga Anda atau tidak? Ya, seperti halnya Anda begitu getol nuntut Tuhan untuk mendengarkan Anda. Sekarang pakai juga untuk dirimu. Aku juga mau pakai telingaku untuk dengar suara Tuhan. Amin. Caranya gimana? Ketika Anda berhubungan dengan Tuhan, amin, Anda tanya sama Tuhan. Barang siapa bertanya, nanti akan dijawab. Ya, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan Anda. Saya selalu ajarkan kepada saudara, ketika masalah terjadi di dalam kehidupan Anda tanya Tuhan, ya, bagaimana cara menyelesaikannya? Nanti dia akan bilang, ya, buka aja tutupnya, Mama gitu ya. Nanti selesai, katakan ini, lakukan itu. Nah, barang siapa bertanya akan dijawab. Jangan Anda berpikir sendiri ya dengan masalahmu, lalu konsep pemikiranmu tentang jalan keluar persoalanmu itu Anda pakai, lalu Anda bawa kepada Tuhan. Tuhan, menurut saya begini, ya. Lalu Anda berbahasa roh lama-lama. Urapakanaya sikanaya lamu, untanaya kategori makanaya tahu. Biar pikiranku, ideku ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Loh, orang semacam seperti ini bisa dengan suara Tuhan nggak? Bisa membedakan suara Tuhan nggak? Bisa mengenal suara Tuhan nggak? Nggak bakal. Kenapa?
Dia hanya memanipulasi Tuhan aja. Idenya dia, suara hatinya. Amin. Nah, Anda tanya, seolah-olah Anda nggak bisa melakukannya. Tuhan, aku nggak ngerti. Ajarin aku dong. Nanti dia akan ngomong banyak udah Anda. Gini loh cara bukanya. Tarik resettingnya. Nah, terbukalah tasmu nanti. Nah, nanti dia akan ajarin. Betul nggak? Untuk Anda melakukan ini dan melakukan itu. Nah, saya percaya, Bapak Saudara, orang yang punya komunikasi, punya hubungan dengan Tuhan, membangun ya, komunikasi dengan Tuhan, intuisinya akan pasti berjalan nantinya. Amin. Nah, Markus pasal 4 ayat 9 sampai 12. Perhatikan di sini. Ketika seseorang menggunakan telinga, apa yang akan terjadi? Lalu katanya, kata siapa? Kata Tuhan Yesus, siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu bertanya kepadanya tentang perumpamaan itu. Lalu ia berkata kepada mereka, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun memang melihat, mereka tidak memahami, sekalipun memang mendengar, mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan diberi pengampunan. Amin. Jadi ada orang yang diberi rahasia oleh Allah. Ada orang yang nggak mengerti, sehingga dia bilang ini adalah rahasianya Allah. Terjadi ketika banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Ini dasar dari ketika Tuhan Yesus sedang membentangkan perumpamaan tentang penabur. Ya, nah ada 4 macam tanah itu. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh tanahnya di atas batu, ada yang jatuh di tengah semak belukar, dan yang keempat ada yang jatuh di tanah yang baik. Nah, benih yang mana yang tumbuh dengan baik? Nah, saudara, tapi saudara, banyak orang yang nggak mengerti. Mereka pulang begitu saja. Ya. Nah, ketika di rumah, murid-murid Tuhan Yesus ini tanya kepada gurunya, guru, apa arti daripada perumpamaanmu tadi itu? Lalu Tuhan Yesus menjelaskan kepada 12 muridnya. Padahal yang mendengar perumpamaan itu lebih dari 12. Mungkin ribuan orang. Tapi penjelasan itu hanya diberikan kepada 12 murid ini. Kenapa Tuhan Yesus tidak memberitahu kepada orang banyak tadi atau mengartikannya langsung kepada mereka tadi? Karena mereka setelah mendengar khotbah Tuhan Yesus, walaupun dia tidak mengerti, ya, mereka sudah pulang duluan. Ada orang yang begitu ya, dengar khotbah, yang penting seneng, yang penting udah setor muka ke gereja. Kan ini udah musim onsite, wah, udah mulai ini nongol ke gereja. Yang penting sudah gereja. Ngerti nggak firman tadi? Oh, nggak ngerti. Tapi pulang aja. Nggak ngerti tentang arti firman, apa kata Tuhan, nggak ngerti. Masa bodoh? Ya, tentang penjelasan pengertian daripada kehendak dan rencana Tuhan dalam hidupnya. Beda dengan orang yang pengen tahu. Nah, nanti saya lihat nih ya, setelah acara Zoom seperti ini, lalu nanti kan ada nih, ada sesi diskusi ya. Ada orang-orang yang rasa ingin tahunya luar biasa. Pengen tahu ini dan pengen tahu itu. Ya.
Ini membedakan ini. Yang nggak ingin tahu sama sekali, toh. Jangan-jangan Anda nggak ngerti, tapi ya sudahlah. Yang penting hadir, gitu ya. Nanti kalau difoto, nanti ada nama saya di situ, gitu ya. Jadi saya nggak diteleponi sama Pak Gideon, kemana aja lu, gitu ya. Jadi sekitar begitu aja. Nah, orang yang mau bertanya, artinya dia pengen tahu kan? Ketika orang itu bertanya, apa yang terjadi? Saya jawab bukan? Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Orang-orang banyak yang mendengar itu, mereka tidak mengerti terus pulang, mereka nggak dapat blessing-nya, nggak dapat pengertiannya. Murid-murid itu tanya, lalu dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Apa, saudara, akibat daripada orang yang hanya mendengar tapi nggak mengerti, nggak memahaminya? Tuhan Yesus tadi berkata, ya, karena murid-muridnya tadi bertanya, guru, nasib mereka gimana? Mereka yang hanya mendengar tapi nggak ngerti, lalu pulang itu gimana nasibnya? Tuhan Yesus bilang apa? Ya, biarin, ya, karena mereka tidak mau tahu, ya. Tadi ayatnya katakan, coba ulang sedikit ya, supaya Anda tahu jawaban Yesus ini. Supaya sekalipun memang melihat, mereka tidak memahami. Sekalipun memang mendengar, mereka tidak mengerti. Nah, ini bagian terakhir tahu. Supaya mereka jangan berbalik dan diberi pengampunan. Nah, kalau nggak diampuni, go to hell, masuk neraka. Masa bodoh. Betul nggak ya? Jadi hal pengen tahu, mengenal rahasia Allah, penting. Penggunaan telinga harus digunakan. Mau tahu, Tuhan, aku mau tahu rencanamu. Amin. Orang yang sibuk terus memakai Tuhan, memanfaatkan Tuhan untuk menolong masalahnya tok, tidak mau tahu tentang kehendak dan rencana Allah. Tuhan bilang apa? Biarkan mereka binasa. Betul nggak? Mereka binasa karena tidak mengerti. Jadi mengerti, mengenal tentang Tuhan itu perlu nggak? Perlu. Mengenal isi hatimu. Tadi saja mewujudkan itu. Tuhanku rindu menyatakan padamu kaulah segalanya dalam hidupku, mengenal isi hatimu. Amin. Bangun kerinduan untuk mengenal isi hati Allah. Bangun kerinduan terus untuk mengenal rencana Allah di dalam hidup Anda. Amin. Nah, gunakan telingamu. Tuhan bicara pada saya. Ya. Nah, Markus 4 ayat 21 sampai 23. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mungkinkah orang membawa pelita supaya ditempatkannya di bawah tempayan atau di bawah tempat tidur? Bukankah supaya ditaruh di atas kaki pelita? Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin. Nah, saudara, kenapa kita harus pakai telinga untuk mendengar? Karena sejak Tuhan Yesus turun ke muka bumi, dia mendeklarasikan dirinya. Akulah terang dunia. Tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada rahasia lagi. Tidak ada yang tidak tersingkapkan. Ya, tidak ada yang tidak tersingkapkan. Jadi kehadiran Tuhan Yesus itu membuka akses Anda sehingga surga dengan segala isinya boleh Anda ketahui. Amin. Karena Tuhan bilang, gak ada rahasia lagi. Kamu pengen tahu apa tentang aku? Kamu pengen tahu apa tentang Allah? Kamu pengen tahu apa tentang Roh Kudus? Kamu pengen tahu apa tentang roh-roh, makhluk-makhluk yang lainnya? Boleh kamu tahu. Caranya gimana? Karena kamu terbatas. Pakai telingamu. Nanti aku kasih tahu. Amin.
Jadi Tuhan akan menyingkapkan semuanya. Singkapkan semua yang terselubung. Ya, singkapkan semua yang terselubung. Tuhan akan menyingkapkan semuanya loh. Apa yang tidak Anda tahu tentang Tuhan, tentang apa saja? Tuhan bilang, nggak ada yang rahasia. Ya, semakin Anda intim dengan Tuhan, membangun persekutuan, intuisimu semakin tajam. Amin. Perkara-perkara yang paling rahasia pun Tuhan akan singkapkan, akan nyatakan kepada Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, perasaan tidak layak untuk mengetahui tentang Tuhan ini dan itu, malam hari ini harus dibongkar, dibuang. Anda pantas tahu tentang Bapak. Kenapa? Bapak itu bukan pribadi yang misteri gitu, tidak. Melalui Tuhan Yesus, Bapak mau memperkenalkan dirinya kepada Anda. Sehingga Anda kenal baik akan Bapak. Baik sifatnya, baik hal-hal yang lain di dalam diri Bapak itu. Sehingga Anda bisa bangga, sehingga Anda bisa begitu ya respect dengan Bapak itu. Karena Anda kenal dia. Amin. Kenal Roh Kudus, kenal Tuhan Yesus. Orang yang kenal Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, dia akan menaruh respect atau hormat kepada dia. Amin. Nah, saudara, perhatikan ya, rahasia itu pasti akan disingkapkannya. Amin. Markus 4 ayat 24 sampai 25. Nah, ini kelanjutannya ya. Selain rahasia itu dinyatakan dan disingkapkannya kepada Anda semuanya yang mampu menggunakan telinga Anda, sekarang ayat yang ke-24 dan 25-nya. Lalu ia berkata, perhatikan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Perhatikan di sini ya. Lalu Yesus berkata, setelah Yesus memberikan arahan tentang masalah memakai telinga tadi, dan dia berjanji akan menyingkapkan semua misteri surga, sehingga tidak ada yang rahasia lagi. Lalu Tuhan Yesus bicara tentang ini lebih penting lagi. Ya, dia berkata, perhatikan, camkanlah. Amin. Jadi ayat ini, penekanannya sangat luar biasa. Anda disuruh memperhatikan. Supaya apa? Anda tahu apa yang Tuhan mau bicarakan malam hari ini. Perhatikan apa yang kamu dengar. Mereka yang nggak dengar, mereka akan menanggung konsekuensinya. Bagi mereka yang dengar, mereka akan mendapatkan blessing-nya. Ya, perhatikan ya. Perhatikan apa yang kamu dengar. Yang belum mendengar, Anda mau perhatiin apa? Nangkep nggak ayat ini? Ya, saya tampilkan sekali lagi. Ia berkata, perhatikan apa yang kamu dengar. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus untuk diperhatikan itu apa? Dia tidak bilang untuk memperhatikan Tuhan, tidak. Tidak suruh memperhatikan Bapak, tidak. Ya, itu awalnya begitu. Perhatikan apa yang kamu dengar. Jadi Anda harus bisa dengar dulu. Ketika Anda mendengar apa yang kamu dengar, sekarang Anda harus perhatikan. Amin. Masih belum nggak? Belum ngerti? Ya, awalnya Anda memperhatikan Tuhan ya. Anda rindu Tuhan berbicara kepada Anda dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Terus
Sampai tuh akhirnya Anda menggunakan telinga Anda, Tuhan singkapkan rahasianya, lalu Anda mendengar Tuhan berbicara. Ketika Anda sudah mendengar Tuhan berbicara, ayat ini berkata, perhatikan apa yang kamu dengar. Amin. Waduh, Pak Ayub mikir apa ini? Perhatikan apa yang kamu dengar. Siapa yang sudah pernah dengar suara Tuhan? Nah, ketika Anda mendengar, sudah dapat dan pernah dengar suara Tuhan, Anda perhatiin nggak apa yang Anda dengar tadi? Halo? Ini step berikutnya ya. Anda berjuang menyingkirkan suara hati Anda. Lalu Anda mendengarkan hati baru Anda mendapatkan intuisi ya. Tuhan berbicara, intervensi kepada Anda. Ketika Tuhan sudah berbicara, Anda mendengar, Tuhan mengatakan ini, Tuhan mengatakan itu. Apakah setelah Anda mendengar instruksi arahan Tuhan itu, Anda memperhatikan nggak? Perhatikan apa yang kamu dengar. Kenapa sekarang pertanyaannya? Kenapa harus memperhatikan apa yang Anda dengar? Nah, ayat berikutnya. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu. 25. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Amin. Nah, ketika Anda disuruh perhatikan apa yang dengar, di sini Tuhan melompat, ya. Dia berbicara tentang hal lain, tentang ukuran atau takaran. Amin. Apa yang ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Tapi sayangnya saudara, ayat ini oleh kebanyakan para hamba Tuhan dipakai ya menjadi senjata untuk masalah persembahan. Enggak itu? Saya percaya hukum tabur tuai ada. Alkitab mengatakan, orang menabur banyak akan menuai banyak. Orang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ya. Tapi konteks ayatnya berbeda. Itu yang Paulus katakan. Atau enggak? Ya, karena Paulus menggunakan hukum benih, hukum tabur tuai. Tapi Markus 4 ayat 24 ini tidak sedang berbicara tentang duit. Tidak sedang berbicara tentang persembahan. Tidak sedang berbicara tentang kolektor. Ya. Ini sedang berbicara tentang penggunaan telinga sampai Anda mendengar, melihat, Anda mendapatkan penyingkapan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Berbicara kepada Anda. Ya. Nah, jadi yang dimaksud ukuran di sini apa sebenarnya? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Ya. Tapi yang tidak mempunyai, kepadanya akan diambil. Nah, ini ayat berikutnya agak aneh. Biasanya kan orang dunia terbalik ya. Yang punya diambil, yang nggak punya dikasih. Betul ya? Ya, yang nggak punya dikasih, yang punya diambil untuk memberi yang nggak punya tadi ya. Tapi Alkitab ini beda. Dia berkata,
Yang punya akan diberi, yang nggak punya akan diambil. Bicara tentang takaran, tentang ukuran, lalu disambung atau dikaitkan dengan siapa mempunyai diberi dan yang tidak punya diambil, itu artinya apa? Punya apa? Ukurannya itu apa yang sedang Tuhan bicarakan di sini? Ya, di sini Tuhan sedang bicara begini. Seberapa banyak hal yang telah Anda dengar dari Tuhan? Ketika Anda mendengar Tuhan berbicara kepada Anda boleh dikategorikan sebagai orang yang punya sesuatu. Makanya Anda pantas diberi. Anda yang tak pernah dengar suara Tuhan, Anda adalah orang yang tak punya sesuatu. Amin. Halo? Perhatikan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Jadi Tuhan akan mengukur Anda sesuai dengan apa yang Anda dengar. Amin. Kalau nggak dengar, nggak punya takaran, nggak punya ukuran. Iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Amin. Surga itu akan bergerak, betul nggak lah? Jika memang ada plannya, Allah berfirman dulu, merema dulu dalam diri Anda. Ketika dia berbicara kepada Anda, muncullah iman Anda. Amin. Dan iman Anda itulah yang menarik apa yang menjadi keputusan surga akan terjadi di alam materi itu. Jadi siapa dulu yang merancang? Umpama ya, Tuhan bilang, aku sembuhkan kamu yang sedang sakit. Bukan Anda pengen, Tuhan aku pengen sembuh, gitu ya, sampai mewek, Tuhan aku pengen sembuh, gitu. Aku nggak mau menderita, mewek, gitu ya. Tapi ketika Anda mencari Tuhan, mencari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, ya. Ketika Tuhan kasihnya mengalir dalam hidup Anda, dan Anda punya komunikasi, terjadi komunikasi, ya. Ada persekutuan yang indah dengan dia. Lalu dia ngomong, aku mau sembuhkan kamu. Tuhan bilang, aku mau sembuhkan kamu. Amin. Anda punya iman nggak? Punya, karena dia bilang mau sembuhkan Anda. Amin. Anda berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh. Surga bergerak jadi sembuh. Kenapa surga melakukannya? Karena Anda punya sesuatu yang dijadikan takaran atau ukuran oleh Tuhan yang akan diberikan kepada Anda. Barang siapa mempunyai akan diberi. Amin. Punya apa? Punya suara Tuhan di dalam diri Anda. Tuhan ngomong. Amin. Nangkep nggak, saudara? Jangan Anda kalut dengan masalahmu. Perhatikan dulu komunikasi Anda dengan Tuhan dulu. Persekutuanmu dengan Tuhan itu. Sampai nanti Anda intim dengan Tuhan. Masuk dalam hadiratnya. Sampai buka telingamu dan dengar dia ngomong. Ketika Anda dengar, muncullah iman di dalam hidup Anda. Banyak orang kadang-kadang mereka kecewa dengan Tuhan. Katanya beriman, padahal itu bukan iman. Bukan beriman. Mengimani. Aku mengimani supaya sembuh. Dia nggak mendapat apa-apa dari Tuhan. Tuhan nggak ngomong tentang itu. Amin. Anda yang pingin. Ya. Nah, kadang-kadang ada sih yang bisa menembus ya
dengan apa? Breakthrough, terobosan. Dengan berbahasa roh, dengan berdoa puasa, bertalu-talu. Karena menganggap Bapak di surga itu seperti hakim yang alim. Perlu didrill dengan doa puasa, ditodong ini, kini kita itu. Akhirnya Anda mendapatkannya. Nah, sikap Anda jadi seperti itu. Ya, memang ada beberapa orang tanpa mendapatkan suara Tuhan lebih dahulu, lalu dia mengalami mujizat dalam hidupnya. Karena dia berjuang dengan berbahasa roh, dengan ini dan itu, akhirnya sembuh. Ya, tapi hatinya sebenarnya dia menganggap Bapak di surga itu seperti hakim yang lalim yang harus paksa-paksa sedikit seperti itu. Ya. Nah, Bapak Saudara, malam hari ini perhatikan baik-baik. Bagian ayat terakhir ini penting ya untuk malam hari ini. Dia berkata, perhatikan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Amin. Wow. Nah, saudara, nah, bagaimana lebih lagi nanti kita bisa mengenal tentang suara Tuhan ini? Nanti ada kelanjutannya, ya. Ternyata membuka telinga, mau dengar suara Tuhan, itu adalah sikap yang dipandang oleh Tuhan dan dikagumi serta dipuji oleh Tuhan. Disebut apa? Mengambil bagian yang terbaik. Mau tahu? Hari Senin. Nah, kenapa nggak besok, Pak? Besok pada Jumat Agung katanya. Ya, jadi saya beri waktu Bapak Saudara besok supaya ya yang punya gereja masing-masing untuk bersekutu dengan gerejanya, ya. Nah, bertumbuh, ya. Jadi kita akan berjumpa kembali hari Senin nanti untuk melanjutkan mengenal suara Tuhan ini. Amin. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.